Hai, Assalamualaikum. Aku Miza, seorang digital artist yang biasa menggambar di Ibis Paint. Di video ini, aku akan menunjukkan proses lengkap bagaimana aku menggambar dan mewarnai, mulai dari sketching sampai finishing. Aku juga akan spill brush yang aku pakai, struktur layer yang aku gunakan, serta tips-tips kecil yang mungkin bisa membantu kamu. Pertama, aku mau jelaskan dulu secara garis besar steps yang aku pakai. Aku membagi proses ini dalam 5 tahap. Yang pertama ada sketch, kemudian line art, background, plus base color karakter, shading, lighting, dan finishing. Kelihatannya rumit kalau kalian langsung lihat hasil akhirnya, tapi sebenarnya nggak serumit itu kalau kita bagi pakai beberapa langkah. Sebelum masuk ke proses menggambar, aku mau tunjukin dulu struktur layer dan brush yang biasa aku gunakan. Jumlah layer yang aku pakai biasanya tergantung dari kerumitan karakter dan background. Kadang bisa sampai 30 layer atau lebih. Untuk gambar ini, aku menggunakan sekitar 21 layer yang aku bagi menjadi 3 kategori, yakni background, karakter, dan adjustment. Di background, jumlahnya fleksibel tergantung tingkat detail dan biasanya di tahap akhir aku gabungkan menjadi 1 layer. Untuk karakter, di gambar ini aku menggunakan 13 layer yang masing-masing aku pisahkan berdasarkan warnanya. Misalnya warna kulit di layer sendiri, hijab di layer sendiri, baju di layer sendiri, dan handsock di layer sendiri. Dan untuk bayangan serta lighting juga aku pisahkan di layer khusus supaya proses pengeditan lebih mudah. Untuk adjustment, aku pakai sekitar 7 layer yang isinya ada efek cahaya, koreksi warna, dan penyesuaian akhir agar keseluruhan gambar terlihat harmonis. Sekarang untuk brush, aku cuma pakai 5 brush sepanjang proses menggambar ini. Setiap brush punya fungsinya sendiri, mulai dari sketch, line art, blending, sampai untuk tekstur. Oke, sekarang kita sudah tahu apa saja yang aku lakukan di setiap step, berapa banyak layer yang aku gunakan, dan brush apa saja yang aku pakai. Jadi, kita siap masuk ke proses menggambar dari sketch sampai finishing. Oke, di awal aku selalu mulai proses gambar itu dari brainstorming. Di sini aku pakai aplikasi Milanote buat nyatetin ide-ide yang muncul, bikin catatan kecil, dan tentu saja untuk ngumpulin mood board. Mood board ini penting banget karena bisa ngebantu aku untuk menjaga konsistensi tema dan warna dari awal sampai akhir proses. Biasanya setelah semua ide dan referensi terkumpul, baru aku screenshot semua mood board itu supaya nanti gampang dilihat saat proses menggambar. Dengan begitu aku nggak perlu bolak-balik aplikasi karena semua referensi ada di satu tempat yang bisa aku intip kapan aja. Di sini aku pakai kanvas ukuran 2000 x 2900 pixel teman-teman. Ukuran ini menurut aku pas banget karena nggak terlalu kecil sampai detailnya hilang, tapi juga nggak terlalu besar sampai bikin file itu terlalu berat. Untuk formatnya aku pilih landscape biar dapat kesan sinematik, tapi tetap aku jaga supaya nggak terlalu memanjang. Soalnya sebagian besar karyaku memang aku tunjukkan untuk di-upload di Instagram. Jadi rasionya harus tetap nyaman dilihat di feed tanpa pecah ketika harus di-zoom. Langkah pertama yang aku lakukan setelah bikin kanvas itu biasanya aku langsung masukin frame dan caption. Mungkin kelihatannya agak buru-buru ya di awal udah milih atau udah mikirin frame dan teks, tapi aku punya alasan. Gaya gambarku itu cenderung punya nuansa sinematik, mirip seperti potongan adegan film. Jadi, frame dan caption ini sebenarnya bagian penting dari proses kreatifku. Dengan memasukkan frame dari awal, aku bisa langsung membayangkan komposisi gambar secara keseluruhan. Mana area yang akan terlihat di layar dan mana bagian yang akan sedikit terpotong. Sementara itu, caption yang aku taruh di awal itu ibarat benang merah dari cerita yang mau aku sampaikan. Kadang pas gambar kita suka terbawa suasana dan malah keluar jalur dari konsep awal. Nah, caption ini membantu aku tetap on track supaya vibes dan pesan yang ingin aku ceritakan tetap konsisten sampai akhir proses. Setelah itu, baru aku masuk ke tahap sketch awal teman-teman. Biasanya aku mulai dari line of action untuk menentukan arah gerak karakter, lalu aku atur proporsinya supaya bentuk tubuhnya terlihat seimbang. Di tahap ini aku nggak langsung bikin detail, cukup bikin sketch kasar dulu sebagai panduan supaya nggak bingung waktu lanjut ke tahap berikutnya. Untuk gambar kali ini, aku sengaja pilih untuk bikin karakter yang sederhana aja. Bercerita tentang seseorang yang sedang berdamai dan memilih dirinya sendiri untuk kali ini.
Walaupun konsepnya sederhana, aku tetap memikirkan ekspresi wajahnya, bahasa tubuhnya, dan gestur supaya cerita yang mau aku sampaikan bisa terasa dari pose karakter. Pas bikin sketch, aku jarang banget cuma pakai satu layer. Biasanya aku pisah elemen-elemen penting di layer yang berbeda, misalnya kepala di satu layer, tubuh di layer lain, atau aksesoris seperti hijab dan baju di layer terpisah. Ini aku lakukan supaya kalau nanti ada yang mau aku ubah posisinya atau ukurannya, aku nggak perlu ngacak-ngacak bagian yang lain. Baju dan karakter juga aku gambar sesuai mood board yang tadi udah aku siapkan ya teman-teman. Jadi dari awal warnanya dan bentuknya udah selaras sama konsep yang aku pikirkan. Nah, kalau ngomongin soal layer, aku termasuk tipe yang boros layer sih. Hampir setiap detail kecil itu aku pisahkan sendiri. Memang sih ini bikin jumlah layer jadi banyak banget. Kadang sampai harus scroll-scroll di panel layar. Kadang orang bilang kalau pakai banyak layer itu bisa bikin bingung, apalagi kalau nggak dikasih nama satu persatu. Tapi jujur, aku tipe yang bahkan nggak pernah ngasih nama layer. Dan anehnya, aku nggak terlalu bingung juga sama layer-layer aku. Entah karena udah kebiasaan atau memang mataku udah hafal aja urutannya. Jadi walaupun panel layernya panjang banget, aku masih bisa nemuin layer yang aku mau dengan cepat. Buat aku, cara ini tetap aman karena setiap detail terpisah. Jadi kalau ada bagian yang mau diperbaiki atau diubah, aku bisa kerjain tanpa mengorbankan waktu yang banyak dan bagian lain yang udah rapi. Oh ya, balik lagi ke tahap sketch ini. Tadi kan aku mulai dari line of action dulu. Dari sederhana yang menunjukkan arah gerakan tubuh karakter. Ini semacam fondasi biar pose yang aku bikin terasa natural dan gak kaku. Setelah itu, aku masukin bentuk-bentuk dasar untuk memetakan proporsi tubuh. Seperti lingkaran untuk kepala, silinder untuk lengan, dan bentuk sederhana lainnya. Tujuannya biar aku gak terjebak fokus detail terlalu cepat. Kalau aku udah puas sama struktur dasarnya, aku baru mulai bikin sketch yang lebih jelas. Nambahin hijab, lipatan baju, ekspresi wajah, dan elemen-elemen yang bakal jadi ciri khas karakter ini. Kadang aku bikin beberapa variasi pose atau ekspresi di layar yang berbeda juga. Sekedar buat nyari mana yang paling cocok sama vibe yang aku mau. Mood board yang udah aku siapin di awal itu juga sangat ngebantu di tahap ini karena aku bisa langsung nyocokin detail desainnya seperti sambil gambar. Oh ya, dan di akhir nanti aku simpan semua layer sketch ini di satu folder supaya aku bisa turunkan opacity-nya sekitar 50-60% atau kurang dari itu juga. Soalnya itu bikin mataku nggak terlalu terganggu sama garis kasar, jadi nanti pas bikin line art aku bisa lebih fokus dan gampang untuk bikin garis yang bersih. Sketch-nya udah dirasa oke dan proporsinya pas, barulah aku lanjut ke tahap line art. Di sini aku benar-benar pindah mindset dari yang tadinya bebas coret-coret di sketch, jadi harus lebih hati-hati dan presisi. Brush yang aku pakai untuk line art adalah pena pemetaan luber. Ini salah satu brush favoritku karena garisnya bisa terasa tegas tapi tetap luas, tergantung tekanan tangan kita. Pengaturannya aku set supaya ketebalan awal dan akhirnya itu jadi 0%. Jadi ujung garisnya akan terlihat runcing dan halus, sementara bagian tengahnya tetap punya bobot yang jelas. Efek ini penting banget buat memberi kesan dinamis pada garis, apalagi di bagian-bagian yang butuh flow seperti kain atau lekukan tubuh. Proses line art ini tuh memang butuh kesabaran ekstra teman-teman. Sedikit aja perubahan kemiringan garis, entah itu terlalu tajam atau terlalu landai, bisa langsung mengubah ekspresi karakter atau bentuk dari objek yang kita gambar. Makanya seringkali aku zoom in cukup dekat biar bisa lebih presisi, lalu zoom out lagi untuk memastikan bentuknya tetap proporsional dari kejauhan. Kadang ada juga momen dimana aku harus menghapus garis yang udah dibuat rapi, cuman karena aku ngerasa, ini kurang pas deh sama alurnya. Jadi tahap ini bukan cuma soal menggambar ulang dari sketch, tapi juga proses memutuskan garis mana yang layak bertahan dan garis mana yang harus diulang demi hasil akhir yang lebih bersih. Dan jujur di tahap ini aku biasanya agak lupa waktu, soalnya fokus banget nyari feel garis yang pas. Tiba-tiba aja udah setengah gambar selesai dan aku baru sadar kalau udah duduk di posisi yang sama selama berjam-jam. Haha. Oke, di bagian ini aku harus jujur, tiba-tiba karakter aku udah terisi warna dasar karena aku lupa ngerekam prosesnya. Benar-benar lupa dan baru sadar waktu aku ngedit video ini, prosesnya ada yang loncat teman-teman. Jadi, maaf banget. Tapi nggak usah khawatir, aku tetap mau jelasin prosesnya secara detail biar kalian bisa ikutin langkahnya.
Untuk tahap base color atau warna dasar, biasanya aku selalu memulai dengan lasso tool dari tool spesial di Abyss Paint. Kenapa aku pilih lasso tool? Karena aku bisa langsung ngeblok bentuk dengan lebih presisi dan cepat, apalagi di bagian-bagian yang bentuknya agak rumit. Jadi langkah pertama yang aku lakukan adalah ngeblok seluruh karakter pakai satu warna rata, semacam alas awal sebelum aku kasih detail warna yang sesungguhnya. Warna alas ini biasanya aku pilih abu-abu dan cukup kontras biar aku bisa bedain mana area yang udah terisi dan mana yang belum. Setelah itu, aku mulai masuk ke tahap memisahkan setiap warna ke layer yang berbeda. Ini salah satu kebiasaan yang bikin jumlah layerku jadi lumayan banyak juga, tapi buat aku worth it sih, karena kalau nanti ada yang mau diubah, tinggal aku otak-atik layernya tanpa takut kena bagian lain. Misalnya, warna kulit aku taruh di satu layer khusus, hijab di layer lain, baju di layer sendiri lagi. Terus ada juga layer-layer khusus buat aksesoris seperti handsock gitu. Dan kadang untuk bayangan dan highlight, itu aku bagi tiap bagian, aku pisahin lagi layernya supaya nanti lebih fleksibel. Kalau semua bagian udah terwarnai dan rapi, aku masukin seluruh layer warna itu ke dalam satu folder besar. Tujuannya simple, biar kalau suatu saat aku mau menyeleksi hanya karakter tanpa kena background, aku bisa tinggal klik satu folder itu dan semua bagian langsung kepilih rapi. Ini juga membantu kalau aku mau ganti tone warna keseluruhan karakter. Tinggal adjust satu foldernya tanpa harus nyentuh setiap layer satu persatu. Nah, untuk gambar kali ini dari awal aku udah nentuin kalau nuansa yang mau aku ambil itu adalah putih dan hijau. Tapi putih yang aku maksud di sini bukan putih yang bersih yang 100% tanpa warna gitu, melainkan putih yang punya sentuhan hangat dari warna kuning kehijauan. Kenapa? Karena aku pengen nuansanya tetap hidup dan gak terlalu steril. Kalau putihnya terlalu netral, nanti bajunya bisa kelihatan datar dan kurang nyatu dengan sama suasana gambar. Dan sedikit sentuhan kuning kehijauan, bajunya jadi terasa lebih natural dan seolah mematulkan warna dari lingkungan sekitar, khususnya karena backgroundnya aku rencanain banyak unsur hijaunya. Sebelum masuk ke shading, aku biasanya ngerjain background dulu teman-teman. Alasannya itu adalah kalau backgroundnya udah jadi di awal, aku bisa langsung nyesuaiin warna karakter sama suasananya, terutama soal arah cahaya dan warna bayangan. Jadi pas nanti mulai shading, aku nggak perlu nebak-nebak lagi karena udah ada patokan jelasnya dari background. Untuk gambar ini, backgroundnya aku bikin simpel aja, cuma deretan tanaman tinggi yang tersusun rapi seperti pagar gitu. Bentuknya nggak ribet, tapi cukup bikin kesan bahwa karakter ini ada di luar ruangan, di tempat yang hijau dan sedikit tertutup. Suasana ini pengen aku bikin lebih terasa alami, adem, tapi nggak terlalu ramai biar fokus masih utama ada di karakternya. Nah, dari background itu, aku tentuin arah cahayanya datang dari kanan atas karakter nanti. Aku pilih posisi itu supaya sisi wajah dan bagian kanan badan karakter kena highlight yang cukup besar. Dengan begitu, bentuknya jadi lebih hidup dan gak flat. Untuk warna bayangan, nanti aku pilih biru kehijauan. Kenapa warna itu? Karena biasanya bayangan itu menyesuaikan sama warna dominan di sekitarnya. Dan di sini dominannya jelas hijau dari tanaman. Selain itu, biru kehijauan juga punya kontras temperatur yang pas sama cahaya yang cenderung hangat. Jadi gambarnya lebih seimbang secara warna.
Untuk tahap awal shading, aku mulai dengan bikin shape besar area bayangan pakai lasso tool.
Nah, setelah shading utama kelar, biasanya aku masih nambahin satu layer multiply lagi yang ngeblok seluruh karakter. Tapi pakai warna yang nggak terlalu gelap. Tujuannya ini biar karakter itu lebih ngeblend sama background. Kadang kalau nggak dikasih tahap ini, karakternya itu kayak kelihatan ditempel atau jadi stiker di atas backgroundnya aja. Kayak nyeleneh gitu, nggak nyatu. Dengan layer multiply ini, warna dasar karakter jadi sedikit lebih nyambung sama tone keseluruhan gambar. Satu tips yang wajib aku pakai ketika menggambar adalah kalau kalian mau cek apakah gambar kalian itu udah rapi dan readable atau belum, ada satu trik yang sering aku pakai atau bahkan selalu aku pakai. Coba ubah dulu seluruh gambar kalian itu ke mode hitam putih. Terus zoom out sejauh mungkin sampai karakternya kelihatan kecil banget, bahkan cuma seukuran thumbnail aja. Nah, kalau dari ukuran sekecil itu karakter kalian masih terbaca jelas, bentuknya masih kelihatan, dan nuansa gambarnya itu masih terasa, berarti value-nya udah aman. Kalau enggak, ya berarti masih ada yang perlu diatur lagi, entah itu kontras pencahayaan atau pembagian gelap terangnya. Aku pribadi sering banget pakai trik ini di setiap proses aku menggambar karena kadang mata kita itu kan udah terlalu biasa sama warna yang ada. Jadi nggak terlalu sadar kalau bayangannya malah nyatu sama background misal. Dengan mode hitam putih kita jadi lebih fokus lihat kontras gelap terangnya tanpa terganggu oleh warna. Begitu shading udah aman, barulah aku lanjut ke tahap lighting. Di sini aku biasanya pakai blending mode add atau tambah untuk bikin efek cahaya. Brush yang aku andalkan itu ada dua, pen fade untuk bikin rim light di tepi-tepi karakter supaya kelihatan karena cahaya dari belakang atau samping, dan airbrush untuk bikin cahaya pantulan yang lembut di permukaan. Sama kayak shading, lighting juga aku nggak bikin pakai satu layer aja. Aku bikin beberapa layer terpisah karena efek cahaya itu kan nggak selalu sama intensitasnya di semua bagian juga. Ada yang super terang, ada yang lembut kayak glow tipis gitu. Dengan beberapa layer, aku bisa atur opacity dan efeknya satu-satu. Jadi hasil akhirnya lebih bervariasi, natural, dan enak dilihat. Di sini aku juga nambahin sedikit warna oranye yang cukup saturated di area luar shading utama ya teman-teman. Efeknya tuh kayak ada pantulan cahaya yang datang dari arah sebaliknya. Pantulan ini bikin karakter terlihat lebih pop dan punya dimensi ekstra. Jadi nggak cuman cahaya dan bayangan aja. Kalau ini nggak ada, karakter itu biasanya kelihatan agak mati dan datar.
Oke, untuk tahap terakhir, biasanya aku suka kasih sentuhan kecil yang bikin gambar punya vibe lebih terasa. Di gambar ini, aku mau bikin kesannya itu sedikit dreamy. Bukannya terlalu dramatis atau heboh sih, tapi cukup untuk bikin suasananya itu lebih lembut dan enak gitu dilihat. Caranya cukup sederhana. Pertama, aku pakai brush berbentuk daun. Kenapa daun? Karena bentuknya itu kan organik dan gak terlalu kaku ya. Jadi kalau di blur nanti hasilnya bisa nyaru kayak bokeh gitu atau tekstur yang samar di background. Begitu brush daun ini udah aku taruh di beberapa area, aku langsung kasih efek motion blur. Setelah itu opacity-nya aku turunin lumayan banyak supaya efeknya halus dan gak bikin mata penonton berpindah fokus dari karakter utama. Intinya ini cuma aksen, bukan pemeran utama di gambarnya. Oke, itu cara aku untuk menyelesaikan karakternya. Di gambar ini, karena karakternya punya hidung dan mulut yang terlihat, aku perlu memastikan gambarnya tetap aman untuk menggambar makhluk hidup sesuai prinsip yang aku pegang. Style aku memang bukan yang full faceless, jadi sebagai solusinya aku potong atau pisahkan bagian kepala dan badannya. Biasanya aku hapus sedikit bagian lehernya supaya tetap terlihat proporsional tapi juga memenuhi batas aman tersebut. Proses ini aku kerjakan setelah semua folder karakter aku gabung jadi satu layer baru biar ngeditnya lebih gampang tanpa harus bongkar-bongkar layer satu persatu. Kalau tahap clean up sudah selesai, masuklah ke bagian penataan akhir. Terakhir aku aktifkan layer frame yang dari awal udah aku siapkan. Nah di sini aku atur ulang sedikit sudut atau angle gambar supaya pas sama posisi dan isi caption yang mau aku tampilkan. Kadang cuma geser dikit atau zoom in beberapa tempat yang aku mau capture. Udah cukup buat bikin komposisi terasa lebih klik sama ceritanya. Dan selesai teman-teman. Dari awal kita mulai brainstorming ide, nyiapin referensi, bikin sketch, coloring, shading, lighting, sampai efek akhir. Semua prosesnya akhirnya nyatu di sini. Hasilnya satu gambar yang gak cuma enak dilihat, tapi juga punya cerita dan suasana yang aku pengen sampaikan dari awal. Dan itu dia proses lengkap aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa dapat sesuatu dari video ini. Entah itu inspirasi, tips, atau sekedar motivasi buat mulai gambar lagi. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa kasih like biar aku tahu dan tulis di kolom komentar kira-kira kalian mau aku bikin tutorial apa lagi. Oh iya, jangan lupa subscribe juga supaya nggak ketinggalan video aku berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis dan sampai ketemu di video selanjutnya.